Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bersama, yaitu kelas 2 dengan kelas 4. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Iya, pintar, karena guru ini guru kelas 2 sedang berhalangan hadir, maka kelas 2 akan belajar dengan Bu Andis bersama dengan kelas 4. Bagaimana? Setuju? Oke, oleh karena itu kalian tidak boleh ribut ya, harus saling kerjasama. Yang kelas 2 tidak boleh mengganggu yang kelas 4. Demikian juga yang kelas 4 tidak boleh mengganggu yang kelas 2. Oke, siap? Siap, Alhamdulillah. Untuk mendapat keberkahan belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, coba anak-anak kelas 2, siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semua. Oke, alhamdulillah semua sehat ya, berarti ya. Untuk kelas 4, siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Siti. Kenapa Siti? Sakit. Oh, sakit. Untuk yang sakit, mari kita doakan bersama-sama. Semoga yang sakit segera sembuh dan bisa masuk sekolah lagi, bergabung dengan kita. Karena hari ini, hari Senin, kita semua habis melakukan upacara bendera. Bagaimana anak-anak? Kelihatan capek? Oke, kita tingkatkan semangat kita dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sebelumnya Bu Anis mau pengen tanya ke kelas 2. Tadi kira-kira siapa yang sudah merawat tumbuhannya di rumah? Oke, Mbak Asmi, kira-kira diapain? Oh, disiram. Oke, nah sekarang kelas 2 akan belajar tema 6, subtema 4, yaitu tentang merawat tumbuhan. Setelah belajar hari ini, Bu harapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi, menjelaskan cara merawat tumbuhan dengan tepat. Kemudian untuk kelas 4, hari ini kita akan belajar bagian tumbuhan serta manfaatnya. Diharapkan juga setelah belajar hari ini, kalian dapat menjelaskan dan mengidentifikasi bagaimana bagian tumbuhan serta manfaatnya. Nanti kita akan melihat video, kemudian kita akan berdiskusi kelompok dan mengerjakan soal. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, alhamdulillah. Nah, Ibu akan membuat kelompok belajar untuk kelas 2. Satu kelompok itu ada 4 orang. Yang kelas 4 juga demikian, satu kelompok ada 4 orang. Aturannya untuk nomor absen 1 sampai dengan absen 4 itu kelompok 1, absen 5 sampai dengan absen 8 itu kelompok 2, begitu seterusnya. Oke, paham ya? Paham. Sekarang silahkan duduk dengan teman sekelompokmu, dengan kelompok masing-masing, silahkan. Untuk anak kelas 4, silahkan dibuka buku prakteknya halaman 20. Di situ ada materi manfaat tumbuhan dan juga bagian-bagiannya. Oke, Bu Anis untuk ke kelas 2 dulu. Nah, untuk kelas 2 coba perhatikan, tumbuhan itu punya banyak manfaat. Di antaranya apa anak-anak? Iya, sebagai sumber kehidupan, kemudian sebagai bahan baku bangunan. Oke, yang ketiga sebagai sumber oksigen untuk pernapasan dan kemudian menjadikan udara sejuk. Coba anak-anak bandingkan lingkungan yang banyak tanamannya dan lingkungan yang gersang tanamannya, kira-kira sejuk yang mana? Yang banyak tanamannya. Oke, tentunya lingkungan yang banyak tanamannya itu lingkungan yang sejuk. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita merawat tumbuhan agar nyaman dan sejuk? Mari kita simak video berikut ini. Kita belajar yuk cara merawat tumbuhan dengan baik. Cara merawat tumbuhan yang pertama adalah dengan menyiram tanaman. Air adalah unsur yang sangat penting bagi seluruh makhluk, tak terkecuali bagi tanaman atau tumbuhan. Air sangat bermanfaat bagi tumbuhan untuk proses memasak makanan atau yang kita sebut proses fotosintesis. Jika tumbuhan mendapatkan air yang cukup, ia akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, bila tumbuhan kekurangan air, maka ia akan kering dan layu dan pada akhirnya akan mati. Tumbuhan bisa mendapatkan air melalui air hujan. Akan tetapi, bagi tumbuhan yang dibudidayakan dan diletakkan di tempat yang terlindung dari air hujan, maka kebutuhan tumbuhan akan air bisa berkurang, apalagi pada musim kemarau.
Oleh sebab itulah, cara pertama kita merawat tumbuhan adalah dengan memastikan bahwa tumbuhan mendapatkan air yang cukup. Siramlah tanaman dengan teratur pada pagi dan sore hari, atau tergantung jenis tumbuhan yang kita rawat. Cara merawat yang kedua adalah dengan memberinya pupuk. Unsur penting lainnya bagi tumbuhan agar tumbuh dengan subur selain air adalah ketersediaan pupuk. Yang perlu kita perhatikan adalah pemberian pupuk harus tepat atau sesuai dengan dosis atau takarannya. Pada intinya, jangan sampai kekurangan maupun kelebihan pupuk. Pupuk yang kita berikan bisa berupa pupuk kompos, yaitu pupuk yang berasal dari daun-daunan kering, atau dengan pupuk kandang, yaitu pupuk yang dibuat dari kotoran hewan, atau juga memberi pupuk kimia organik. Cara merawat tanaman yang ketiga adalah dengan melakukan pemotongan atau pemangkasan. Pada beberapa tumbuhan, kita perlu melakukan pemangkasan atau pemotongan agar tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Pemotongan kita lakukan pada batang atau daun yang sudah berumur atau sudah tua, sehingga memberikan kesempatan atau merangsang tumbuhnya daun-daunan atau batang yang lebih muda dengan lebih sempurna. Video sudah kita simak bersama-sama, gimana anak-anak? Menarik bukan? Menarik. Oke, nah jadi untuk merawat tumbuhan itu caranya yaitu dengan memupuk, menyiram, menyiangi dan sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, kalau tidak ada silahkan anak-anak mencatat bagaimana cara merawat tumbuhan berdasarkan video yang telah dilihat tadi bersama teman sekelompokmu. Nanti hasilnya dari perwakilan kelompok akan presentasi ke depan. Oke? Oke. Nah, anak kelas 4 sudah selesai membacanya. Oke, coba perhatikan ke Bu Anis. Ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan, dari akar, batang, biji, buah, bunga, dan daun. Lalu apa saja manfaat dari bagian-bagian tumbuhan tersebut? Marilah kita pelajari dalam video ini. Silahkan anak-anak perhatikan dan simak dengan baik, oke? Kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kelas
2 sudah selesai diskusinya? Oke, kalau sudah selesai, untuk kelompok yang berani maju presentasi duluan nanti diberi poin tambahan oleh Bu Anis. Nah, oke, kelompok give me applause untuk kelompok 3 yang berani maju duluan. Presentasinya bagus sekali, disusul dengan kelompok yang lain. Oke, sudah selesai, semua kelompok sudah presentasi, kalian hebat, pinter. Sudah selesai ya diskusinya, kelas 4, silahkan presentasi ke depan. Siapa yang berani duluan, nanti diberi poin tambahan. Oke, kelompok 5 give me applause. Good, bagus sekali. Dan disusul dengan kelompok yang lain. Nah, kelompok terakhir sudah maju ke depan, bagus sekali presentasinya, berarti semua sudah paham, sudah bagus. Oke, kalian hebat. Nah, sekarang Bu Anis akan membagikan soal untuk latihan mandiri, silahkan dikerjakan sebagai latihan mandiri. Silahkan. Kira-kira sudah selesai? Ada yang kesulitan dalam mengerjakan soal kelas 2, kelas 4? Tidak, alhamdulillah. Kalau tidak selesai, silahkan dikumpulkan ke Bu Anis untuk dinilai. Nah, anak-anak, hari ini kira-kira pembelajarannya menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Kita simpulkan pembelajaran hari ini untuk kelas 2. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu merawat tumbuhan itu ada beberapa cara, yaitu satu dengan menyiram, yang kedua memastikan tanaman bebas dari hama, yang ketiga memberi nutrisi dengan memberikan pupuk, yang keempat apa anak-anak? Iya, menggemburkan atau menyangi, yang kelima memberikan sinar matahari yang cukup, yang keenam memotong tanaman yang kering. Ya, mari kita simpulkan untuk kelas 4 pembelajaran hari ini yaitu bagian tumbuhan dan fungsinya, yaitu akar untuk apa anak-anak? Iya, untuk mengokohkan batang, kemudian untuk menyerap air dan mineral yang disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi dari batang apa? Iya, Mbak Asmi benar. Untuk biji? Iya benar. Untuk daun? Iya, Mas Aldo pinter. Nah, sekarang sudah kita simpulkan. LKS, silahkan dibuka LKS-nya halaman 32. Di situ ada soal, silahkan dikerjakan di rumah sebagai PR ya. Untuk kelas 2, PR-nya di LKS halaman 20. Oke, anak-anak sudah paham PR-nya ya? Oke. Sedikit evaluasi untuk kelas 2. Tadi presentasinya sudah bagus, cuman diskusinya untuk yang kelompok 4 tadi yang aktif baru beberapa anak, ditingkatkan untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk kelas 4 tadi yang aktifnya kurang, tadi kelompok 5 tadi tidak apa-apa, masih ada kesempatan untuk ditingkatkan ke minggu berikutnya. Oke ya? Oke. Pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya kelas 2 maupun kelas 4. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.